Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur film The Rain episode 5 season 2. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke, kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Simon dan lainnya pulang ke markas, dan mereka menyadari bahwa markas habis diserang. Simon pun menanyakan keadaan Lea dan Jin. Lea berkata bahwa Apollon tadi di markas itu, tetapi mereka semua sudah mati. Simon pun akan segera memulai mencari obat penawar bersama Vi sebelum para penjahat suruhan Apollon kembali lagi menyerang. Di sini Vi ragu terhadap apa yang akan dialami Markus setelah obat penawarnya disuntikkan ke dalam tubuhnya. Simon yakin Markus akan sembuh. Terlihat Sarah yang sakit dan Vi membawanya ke dalam. Malamnya saat Markus ingin tidur, ia merenung sejenak. Dan adegan beralih pada masa lalunya, di mana ayahnya dan Stin sedang berbincang. Di sini Stin berkata bahwa Markus akan menyelamatkan dunia, namun ayahnya tak setuju dengan pendapat Stin dan meninggalkannya. Lalu Stin mendekati Markus dan ia tahu bahwa Markus mendengar pembicaranya tadi, di mana Markus menanyakan apakah ayahnya berkata aku lemah. Stin menjawab bahwa ayah Markus takut dengan ciptaannya sendiri, karena dia tak tahu siapa Markus itu. Dan Stin mengatakan Markus adalah keajaiban dan bisa menyelamatkan dunia. Setiap hari Markus akan tumbuh semakin kuat, dan suatu hari Markus akan menyadari potensi yang sesungguhnya yang ada di dalam tubuhnya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Markus mencoba menenangkan dirinya. Lalu Simon datang menghampirinya dan mengatakan bahwa penawarnya akan siap esok hari. Dan Vi memastikan tak ada kesalahan. Di sini Markus bersedia agar dihilangkan virus itu dari tubuhnya. Ia hanya ingin menjadi normal, namun Simon masih takut jika ada kesalahan. Dan di sini Markus mencoba meyakinkannya. Di lain sisi, Simon menemui Lea. Lea menanyakan Martin dan Patrick. Simon menjawabnya mereka pergi dan berasumsi bahwa mereka tak akan kembali. Dan Lea mencoba menenangkannya. Di sisi lain, Patrick memanas-manasin Martin dengan mengatakan Martin merasa bersalah dan terlihat menyedihkan, dan wanita memang begitu. Dan Martin menyuruh Patrick diam karena ocehan Patrick membuatnya kesal. Karena saat ini Martin hanya memikirkan bagaimana caranya mengeluarkan kapsul dari tubuhnya. Dan Martin bertanya apakah Patrick itu tahu siapa yang bisa melakukan itu. Namun Patrick tidak tahu. Martin kesal karena tujuan mereka tak jelas dan belum ada solusinya. Mereka pun menuju ke tempat markas Apollon. Adegan beralih pada Vi yang senang bahwa Simon benar ada dua gen pengendali virus yang ada pada diri Markus. Dan itu artinya mereka bisa membuat penawarnya. Namun Markus harus tahu resikonya, di mana ada risiko kehilangan Markus dan itu tak bisa dihindarkan. Dan Simon berkata, aku harus siap membunuhnya jika penawarnya gagal. Di lain sisi, Markus menemui Sarah yang mulai membaik keadaannya, di mana Markus menjelaskan bahwa ia ingin diberikan obat penawar agar mereka bisa bersama, dan Markus bisa menyentuh Sarah. Markus menjelaskan bahwa ia mulai berhalusinasi, di mana ia melihat virus dalam bentuk Markus kecil dan mengatakan agar Markus tak usah disembuhkan. Namun Sarah setuju dengan virus itu. Markus bingung padahal itu semua ia lakukan agar Markus bisa bersama dengan Sarah, namun Sarah malah nggak mau Markus sembuh. Di sini Sarah menjelaskan bahwa jika Markus hidup dengan Sarah, ia akan menderita. Karena Sarah hanya bisa hidup di kamar yang steril hingga Sarah mati. Meskipun matinya itu terinfeksi dengan hal sepele. Lalu Markus menenangkannya. Dan Sarah ingin menyentuh Markus. Namun Markus menghindarinya. Di sini Sarah berkata, apa yang ingin Markus singkirkan, ingin Sarah miliki. Dan di sini Markus meyakinkan Sarah bahwa dirinya akan sembuh. Lalu Markus meninggalkan Sarah dengan hati kecewa. Tiba-tiba virus itu muncul lagi dan mengatakan bahwa Simon ingin membuatnya lemah dan menghancurkan virus itu dan Markus. Adegan beralih pada Simon yang habis mandi. Di sini terlihat Jin yang ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Dan ternyata Jin menanyakan tentang Lea, di mana Jin dan Lea saling menyukai. Namun Jin takut mengungkapkan perasaannya kepada Lea. Simon pun meyakinkan Jin dan menyuruh Jin mengungkapkan perasaannya kepada Lea. Lalu Jin pun akan berbicara kepada Lea dan meninggalkan Simon. Di sisi lain, Patrick dan Martin melihat dua wanita di perjalanan.
di mana wanita itu tiba-tiba ditangkap oleh orang Apollon. Mereka ternyata dikumpulkan di suatu tempat, dan Stin mengumumkan sesuatu bahwa meminta kepada mereka semua mencari Markus. Dan bagi mereka yang bisa menemukannya boleh pergi dari zona karantina. Mereka pun senang mendengar hal itu. Adegan beralih pada Markus yang tampak gelisah dan tidak bisa tidur. Dan terus saja ada bisikan dari virus itu dalam pikirannya yang mengatakan bahwa Simon ingin menghancurkan mereka. Di lain sisi, Jin mendatangi Lea. Ternyata Lea menyiapkan sesuatu untuk Jin, di mana Lea menunjukkan banyak kenangan masa lalu Lea dan Jin pun terharu melihatnya. Lalu Lea mengajak Jin menari bersama, dan mereka pun menari menikmati dunia yang sudah kacau balau. Di sisi lain, Simon sedang melihat foto masa kecil Markus, dan ia sangat senang bisa melihatnya. Tiba-tiba Markus mendatangi Simon, di mana Markus ingin secepatnya mendapatkan obat penawar. Namun penawarnya belum siap. Di sini Markus mengatakan bahwa ia mulai gila dengan semua ini. Simon lalu menenangkannya. Markus pun pergi dari sana. Di mana terus saja virus di dalam tubuhnya menghasut Markus dan membuatnya semakin stres. Karena tak tahan lagi, ia mendatangi lab dan di sana Simon sudah tak ada. Markus lalu menyuntikkan penawar ke dalam tubuhnya, ia pun pingsan. Adegan beralih pada Patrick dan Martin yang melihat hutan yang mulai terpapar virus, di mana mereka pun sudah mulai dekat dengan perusahaan Apollon. Mereka lalu memasuki tempat itu, dan saat mereka memasuki lift di sana terdapat tulisan tingkat 1 akses terbatas terkontaminasi. Dan di sini gue belum mengerti apa maksud itu. Patrick dan Martin melihat banyak sekali hewan yang dijadikan bahan percobaan pembuatan virus oleh perusahaan Apollon. Dan di sana semua itu mempelajari bagaimana virus itu bekerja. Di lain sisi, V memperbaiki obat penawar yang Markus rusak. Dan untungnya Markus memakai dosis yang rendah sehingga efeknya hanya pingsan. Di sini Markus bangun dan menjelaskan bahwa ia tak punya pilihan lain. Karena ia sering berhalusinasi dalam pikirannya dan menolak keluar dari tubuh Markus. V berkata, memang begitu sifat virus, di mana virus butuh inang untuk bertahan, dan mereka pun menenangkan Markus. Adegan beralih pada Patrick dan Martin yang menyelidiki tempat itu. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menjatuhkan sesuatu dan mereka pun mencarinya. Di lain sisi, Sarah menemui Markus dan menanyakan apa yang terjadi. Di mana Markus menjelaskan saat ia memakai dosis tinggi, organ dalam Markus bagaikan peluru. Di mana Markus merasa yang ia lakukan tidak benar, dan Sarah setuju bahwa memang seharusnya virus itu tak dikeluarkan. Di sisi lain, Patrick dan Martin memasuki sebuah ruangan, dan ternyata berisi orang yang sudah terpapar virus di sekujur tubuhnya. Mereka pun terkejut dengan hal itu, dan mereka melihat tato di tangan orang tersebut yang sama dengan simbol di kamar rahasia yang ditemukan Patrick. Lalu seorang profesor datang dan menyuntikkan sesuatu kepada orang itu, dan mengatakan jika tak menyuntikannya, virus akan menyebar ke dalam ruangan, dan menghitung mundur 2 menit untuk melihat efeknya. Patrick dan Martin ingin keluar namun pintunya terkunci. Di sini mereka takut orang itu akan meledak, dan saat detik-detik terakhir, Martin memaksa profesor membuka pintu dan akhirnya mereka pun keluar. Dan benar saja, orang itu pun meledak dan ruangan terisi virus. Lalu Patrick menanyakan tempat apa ini sebenarnya. Dan profesor itu berkata bahwa seharusnya kami menemukan solusinya di sini. Namun virusnya terus melawan dan semakin kuat dan tidak bisa dikendalikan. Semua objek sudah terbunuh dan profesor ingin menjadikan Martin dan Patrick sebagai objek selanjutnya. Mereka yang mendengarnya pun lari ketakutan. Di lain sisi, Simon menyiapkan makanan untuk Markus dan di sini ia memberikan obat tidur di dalam makanan itu. Dan Simon pun memberikannya. Markus pun memakannya dengan lahap dan tak tahu bahwa Simon telah memberikan obat tidur di dalamnya. Markus berkata, ia tak setuju dan sepertinya salah jika mengeluarkan virus di dalam tubuhnya. Setelah makan, Markus pun pingsan. Simon pun membawanya ke lab untuk diberikan obat penawar kepada Markus. Adegan beralih pada Martin dan Patrick, di mana mereka akan kembali ke markas untuk mencegah Simon dan yang lain mengobati Markus, karena mereka semua bisa mati. Karena virus dalam tubuh Markus lebih kuat dan ganas. Di lain sisi, V dan Simon sudah mengikat Markus, dan di sini Markus bangun dan tak setuju dengan semua ini.
Vi dengan cepat ingin menyuntikkan obat penawar ke dalam tubuh Markus. Namun Markus menolaknya dan dengan kekuatannya ia bisa lepas dari ikatan. Virus pun keluar dari dalam tubuh Markus. Dan Simon terjebak di ruangan itu. Sementara Vi berhasil keluar. Di mana Markus tak bisa menghentikan virus itu. Simon pun dalam bahaya karena di sudut ruangan. Dengan nekat, Lea masuk ke ruangan itu dan berkorban agar virus masuk ke dalam tubuhnya. Dan Lea pun tewas. Jin pun sedih dengan hal itu dan film pun bersambung.